Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Sungguh kita mengucap syukur atas kasih Tuhan bagi setiap kita. Meskipun secara online kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi kerinduan kita datang memuji Tuhan, memberikan penyembahan kita kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Sama seperti tema kita hari ini, bersoraklah bagi Tuhan. Biarlah setiap hati kita rindu untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita datang kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Biarlah kita hanya berfokus pada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersaat dengan sejenak. Ya Tuhan, ya Allah kami yang penuh kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat nikmatnya anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami yang mau bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Berkati kami Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Dan biarlah hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tidak ada suatu kuasa pun yang mencoba mencuri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bekerjalah atas setiap kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengurapi setiap kami saat ini. Ini ibadah kami Tuhan. Kami persembahkan hanya hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya Engkau penyelamat kami Tuhan. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Yesus
dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam rohnya yang kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Jemaat yang berada di rumah silakan. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 7 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan berkata, biarlah semua yang bernafas memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu suara menyatakan kebesaran Tuhan. Katakan, terpujilah namamu Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita satu-satu memuji Tuhan. Katakan, terpujilah benar bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, ajaib kuasanya. Tapi tidak jarang kita mengecewakan hati Tuhan. Tidak jarang kita membuat hati Tuhan sedih oleh setiap kesalahan dan dosa kita. Saat ini adalah waktu yang indah yang Tuhan sudah izinkan bagi kita untuk boleh datang kepadanya, meminta pengampunan daripadanya.
Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari berdoa di hadapan Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia akan mengampuni setiap salah dan dosa kita bagi setiap kita yang mau mengaku di hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat karya penyelamatan-Mu di kayu salib. Engkau tebus kami manusia yang hina ini Tuhan. Engkau tebus kami anak-anak-Mu yang berbuat dosa ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak Kau hapus nama kami dari kitab kehidupan-Mu. Tak Kau lupakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu menebus kami Tuhan, memutihkan kami seputih bulu domba, memperbarui hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini setiap hati kami yang rindu untuk setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih oleh Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapak Ibu yang terkasih, mari tetap dalam sikap berdoa. Kita mau katakan, tak Kau lupakan diriku Tuhan, Kau ingatku adalah hidupku. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari surat Efesus
Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya serta melakukannya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan di rumah masing-masing. Namun tetap memuji Tuhan. Mari kita terus berkata, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bersorak
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, biar kita menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburkan berkebenaran firman Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, biar kita hanya berfokus pada Tuhan. Kita katakan, ku siapkan hati Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai saudara. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang saat ini sedang ikut beribadah secara online di rumah masing-masing, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-36. Saya akan bacakan kepada kita semua. Beginilah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu.
Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang indah ini Engkau izinkan kami beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan melalui pujian dan doa-doa kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi hati dan pikiran setiap kami, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan yang akan memandu kehidupan kami sepanjang kami masih berada di dunia ini. Inilah kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, saya ingin menyapa kita semua dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Tema kebaktian kita pada pagi hari ini termasuk perenungan firman Tuhan adalah bersoraklah bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada orang yang bersorak-sorak bagi Tuhan, bersyukur memuliakan Tuhan ketika keadaan mereka baik-baik saja. Mereka memiliki banyak harta, lalu mereka kemudian bersorak memuji Tuhan. Ada yang memuji, bersorak kepada Tuhan karena ada jabatan yang sedang dipegang. Ada yang memuji Tuhan karena kondisi fisiknya yang sedang baik-baik saja, ia sehat. Dan segala pekerjaan, bisnis, apapun yang dilaksanakan berjalan dengan baik, maka ia akan dengan mudah bersorak, memuji, memuliakan Tuhan. Ini semua tentu baik adanya dan benar adanya. Bahwa dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, kita memang patut dan wajib bersyukur, bersorak bagi nama Tuhan. Tetapi ada satu hal yang lebih mendasar, lebih substantif dari semuanya itu, yaitu ketika ada orang yang bersorak kepada Tuhan karena ia merasakan ada kehadiran Tuhan, kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Percuma kalau ia banyak harta, ia punya banyak kuasa, hidupnya sehat, tetapi perasaannya hambar dan hampa karena dia tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Inilah yang dialami oleh Daud dan bangsa Israel ketika itu. Di dalam Kisah 1 Tawarik pasal 16 ini dan juga di dalam pasal-pasal sebelumnya, di sana dikisahkan bahwa Daud beserta dengan bangsa Israel pada saat itu mereka merasa hambar, mereka merasa hampa, meskipun Daud sudah memegang kekuasaan menjadi raja atas Israel. Mereka meraih kemenangan yang gemilang dengan mengalahkan bangsa Filistin dan musuh-musuh mereka, tetapi ada kehampaan, ada rasa hambar karena tidak ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Mereka merasa bahwa Allah sedang tidak hadir bersama dengan mereka, yaitu ditandai dengan ketiadaan tabut perjanjian Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Sehingga ketika Daud beserta dengan bangsa Israel, mereka berhasil membawa tabut perjanjian Tuhan yang berisi 2 loh batu tentang 10 hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Dan mereka berhasil membawa itu ke Yerusalem. Yang ada adalah mereka bersukacita dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Sepanjang jalan ketika mereka mengangkut tabut perjanjian itu dari rumah Obed-Edom, lalu kemudian mereka membawa ke Yerusalem. Sepanjang jalan Daud dan bangsa Israel, mereka bersorak-sorai kegirangan. Mereka bernyanyi memuji memuliakan Tuhan karena mereka merasakan bahwa saat ini Tuhan sedang berkenan, Tuhan sedang mau mengikuti mereka, Tuhan sedang mengizinkan mereka membawa tabut itu ke Yerusalem
dan itu pertanda bahwa kehadiran Tuhan sedang ada di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel dan juga di tengah-tengah kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, memang bagi bangsa Israel tabut perjanjian ini adalah betul-betul menjadi simbol kehadiran Tuhan. Ketika tabut perjanjian ini tidak ada di tengah-tengah mereka, maka mereka merasa bahwa Tuhan sedang jauh di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika tabut ini berhasil mereka bawa ke Yerusalem, yang ada adalah mereka bersyukur, mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, makna sorak-sorai mereka ada 3. Yang pertama adalah sebagai ungkapan syukur atas kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka bersuka cita dan mengucap syukur karena Allah mengizinkan mereka setelah sebelumnya mereka gagal membawa tabut perjanjian yang telah dirampas oleh musuh mereka sebelumnya, dan sekarang Allah mengizinkan itu mereka bawa ke Yerusalem. Dan ketika mereka mengungkapkan syukur ini dalam sorak-sorai mereka ini, mereka bukan hanya mereka sendiri yang bersorak-sorai bagi Tuhan, tetapi mereka mengajak seluruh ciptaan Tuhan, segenap alam semesta. Mereka berkata di dalam ayat 31 sampai ayat 33, biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Ayat 32, biarlah gemuruh laut beserta isinya, padang beserta yang ada di atasnya beria-ria, dan pohon-pohon hutan bersorak-sorai. Sukacita mereka, sorak-sorai mereka yang mereka ungkapkan dalam rasa syukur dengan menaikkan pujian, mereka hendak menaikkan sorak-sorai itu, menaikkan syukur itu bersama dengan segenap alam, bersama dengan segenap ciptaan, bahwa saatnya sekarang kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita merasakan kehadirannya di tengah-tengah bangsa kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah makna sorak-sorai mereka adalah ada pengakuan di sana. Ada pengakuan bahwa sungguh Tuhan itu adalah Raja. Itu kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-31. Tuhan itu Raja yang berkuasa atas seluruh ciptaan, bukan hanya atas hidup mereka, tetapi juga atas seluruh alam semesta. Allah yang berkuasa atasnya. Ia Raja di atas segala raja. Ia Raja yang akan menghakimi. Itu bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-33. Ia bahkan memiliki kebaikan yang selama-lamanya. Tuhan adalah Raja. Ini adalah pengakuan bahwa Raja adalah berkuasa di dalam kehidupan mereka. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa seorang Raja bukan hanya berfungsi menghakimi, tetapi Raja juga berfungsi mengampuni. Kalau seorang hakim ketika ia memberikan keputusan, ya sudah, hukuman itu harus dijalani. Tetapi Tuhan kita adalah Raja. Selain Ia menghakimi, memberikan hukuman, Ia juga memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengampuni. Ibarat seperti kalau presiden, ketika ada seorang penjahat itu sudah diberikan hukuman, lalu yang berhak memberi pengampunan itu adalah presiden, memberikan gerasi. Artinya dia adalah seorang yang memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan terhadap orang yang melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, dan telah dijatuhi hukuman. Tuhan kita adalah Tuhan Raja. Dia adalah berhak menghakimi, tetapi juga sekaligus berhak mengampuni. Di dalam sorak-sorai mereka juga mengakui bahwa Allah itu baik bukan hanya pada masa sekarang, tetapi sejak dulu, masa kini, dan juga di masa yang akan datang. Itulah yang mereka katakan di dalam ayatnya yang ke-34, bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Ini adalah makna yang kedua. Yang pertama tadi, selain berucap syukur, makna sorak-sorai mereka yang kedua adalah mereka mengakui kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan itu Raja. Makna yang ketiga adalah
Sorak-sorai mereka bermakna akan pengharapan. Ada pengharapan di dalam kehidupan mereka. Mereka menyadari bahwa selama hidup ini masih berjalan, pergumulan hidup mereka akan terus ada. Musuh-musuh akan terus berdatangan silih berganti, hendak menghancurkan kehidupan mereka. Karena itu, sorak-sorai mereka bagi Tuhan ini juga bermakna pengharapan bahwa Tuhanlah yang akan menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari bangsa-bangsa, dalam pengertian membebaskan mereka dari musuh-musuh mereka, sehingga mereka boleh mengalami keselamatan, baik keselamatan di dunia, terlebih keselamatan kekal yang akan Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Inilah yang kemudian mereka katakan di dalam ayatnya yang ke-35. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari bangsa-bangsa. Maksudnya adalah musuh-musuh mereka, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu. Dalam pengharapan mereka ini pun, ketika mereka nanti mendapatkan keselamatan, itu bukan menghebatkan diri mereka, tetapi sekali lagi untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya mereka bisa bersorak-sorai lagi dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, lalu refleksi atau makna bagi kita saat ini di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan hidup karena ada wabah virus corona di mana-mana. Mungkin kita atau di antara Bapak Ibu ada yang akan berkata, ya wajarlah Pak, Daud dan Israel bersorak-sorai karena mereka sedang bersuka cita atas kehadiran Allah dalam simbol tabut Tuhan di tengah-tengah mereka. Tabut perjanjian itu sudah dibawa ke Yerusalem. Wajarlah kalau mereka bersorak-sorai. Coba kalau mereka sedang menderita, pasti mereka juga sulit untuk bersorak-sorai. Kita pada saat ini sedang merasa kesulitan, sedang menderita. Walaupun kita sedang tidak sakit oleh karena virus, tetapi kita menderita oleh karena tekanan ekonomi. Kita sulit untuk melakukan interaksi sosial secara langsung. Lalu kita merasa, wah, kalau mereka kan wajar mereka bersorak-sorak karena mereka sedang bersuka cita. Kalau kita yang saat ini sedang menderita, bagaimana kita bisa bersorak-sorai bagi Tuhan? Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betul, Daud dan Israel pada kesempatan ini mereka bersorak bagi Tuhan karena sedang bersuka cita atas kehadiran Allah melalui simbol tabut perjanjian Tuhan yang mereka angkut, mereka bawa ke Yerusalem. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada juga masa di mana Israel diminta tetap bersorak kepada Tuhan meskipun mereka juga sedang mengalami kesulitan dan penderitaan hidup. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Ini keadaan yang bertolak belakang. Kalau saat ini dalam bersuka cita dan bersorak-sorai, tetapi pada kesempatan lain Nabi Habakuk bersama dengan bangsa Israel, mereka juga diminta bersorak-sorai bagi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kandangnya, dan juga tidak ada lembu sapi. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi sorak-sorai bagi Allah, sorak-sorai bagi Tuhan ini, bagi bangsa Israel, bukan hanya pada sedang bersuka cita, tetapi pada saat menderita, sedang sulit pun, mereka diminta untuk bersorak-sorai. Sehingga bagi kita yang pada saat ini sedang mengalami kesulitan hidup, kesulitan mencari nafkah, kesulitan di dalam berbagai hal, kita meskipun menderita, kita diminta untuk senantiasa bersorak, memuji, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus juga pernah mengatakan hal ini kepada murid-muridnya ketika ia hendak kembali ke sorga.
di dalam Matius pasal 28 ayat 20b, ia berkata kepada murid-muridnya, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Artinya Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, kalau dulu Israel merasakan bahwa kehadiran Tuhan hanya melalui tabut perjanjian Tuhan, sekarang kita boleh merasakan sukacita karena Yesus Kristus telah hadir ke dalam dunia. Kita telah merasakan bagaimana Ia menderita menyelamatkan kita. Kita telah merasakan bagaimana Ia berjanji kepada kita untuk menyertai kita sampai pada akhir zaman. Sehingga kalau saat ini kita merasa hidup menderita, hidup sulit, ingat Yesus pun hadir di dalam penderitaan dan kesulitan. Janjinya kepada murid-muridnya bahwa Ia akan menyertai mereka sampai pada akhir zaman, itu juga berarti janjinya bagi kita bahwa Ia akan menyertai kita. Ia hadir di dalam hidup kita, hadir di dalam keluarga kita, hadir di dalam pribadi lepas pribadi kita. Bukan hanya pada saat sedang bersuka cita, tetapi pada saat sedang kita sedih, mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Yesus hadir terhadap dirimu. Ia akan menolong, memberikan penguatan dan penghiburan kepadamu. Roh Kudus juga telah Ia utus di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Bukan hanya pada saat engkau sedang bersuka cita, pada saat engkau sedang menderita pun engkau diminta untuk bersorak bagi Tuhan. Karena sesungguhnya kehadiran Allah bukan lagi hanya di dalam simbol-simbol, tetapi kehadiran Allah Ia hadir di dalam diri pribadi kita masing-masing, di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Apapun keadaannya, Allah hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita akan bersorak dan bersyukur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah merasa bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, maka selayaknya kita akan bersorak, memuji, memuliakan Dia, meskipun keadaan kita, entah itu baik, entah itu buruk, entah sedang bersuka cita, entah sedang berduka cita, entah sedang dalam sorak-sorai di dalam kehidupan ini, tetapi kita akan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, mengakui kedaulatannya, sekaligus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya kepadanya, bukan kepada yang lain. Dalam masa-masa situasi seperti ini, pengharapan umat manusia hanyalah kepada Tuhan. Pengharapan terhadap kekuatan manusia, terhadap kepintaran manusia, itu sudah rontok dengan sendirinya. Tetapi pengharapan kita sungguh hanya kepada Allah, Allah yang menyelamatkan kita. Biarlah kita berseru, sebagaimana Daud dan Israel berseru kepada Tuhan, "Selamatkanlah kami ya Allah." Dan biarlah itu menjadi seruan kita pada saat ini. Sembari kita bersorak bagi Tuhan, sembari kita bersyukur pada Tuhan, sembari kita mengakui kedaulatannya, biarlah kita juga berseru, memohon pengharapan kepada Tuhan, supaya Ia mau menyelamatkan kehidupan kita. Bersoraklah bagi Tuhan apapun keadaanmu pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan, ayatnya yang ke-31, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan yang baik ini Engkau mengizinkan kami merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana Daud dan bangsa Israel bersorak-sorak bagi Tuhan karena mereka telah merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kalau selama ini atau sebelumnya mereka merasa hambar dan hampa, tetapi ketika Tuhan hadir di tengah-tengah mereka melalui tabut perjanjian Tuhan, mereka bisa angkut dan bawa ke Yerusalem.
mereka merasakan bahwa Tuhan sungguh hadir di dalam kehidupan mereka, dan mereka bersorak-sorai untuk itu, bersyukur bagi Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan, sekaligus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kami umat-Mu yang pada saat ini, meskipun beribadah di rumah masing-masing, kami juga ingin bersorak bagi-Mu ya Tuhan. Meskipun situasi kami sedang sulit, sedang menderita, tetapi biarlah kami bersorak bagi Tuhan, karena sungguh kehadiran Tuhan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Yesus Kristus telah berjanji bahwa Ia akan menyertai kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya sampai pada akhir zaman. Entah itu keadaannya baik, entah itu keadaannya buruk, kami yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus akan senantiasa menyertai dan hadir bersama-sama di dalam kehidupan kami, baik sebagai keluarga maupun sebagai pribadi lepas pribadi. Biarlah kami juga ya Tuhan, ketika menyadari bahwa Tuhan sungguh hadir di dalam kehidupan kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kami senantiasa mengakui kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan juga menaruh pengharapan kami bahwa Engkaulah yang akan menyelamatkan kami, melepaskan kami dari situasi sulit, dari pergumulan apapun di dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah pengharapan kami Tuhan, di dalam sukacita kami, di dalam sorak-sorai kami yakin Engkau akan menyelamatkan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia yang saat ini sedang menderita bersama dengan seluruh umat-Mu di seluruh dunia, oleh karena ada virus corona yang sedang mewabah di mana-mana. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkati bangsa kami, Engkau berkati para pemimpin kami, Engkau berkati para medis yang bekerja siang dan malam melawan virus corona, membasmi dan menyembuhkan, sehingga orang-orang yang sedang menderita boleh merasakan sukacita karena mereka disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat kami di Kepulauan Nias, biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami senantiasa, melindungi kami. Kalau sampai pada saat ini tidak ada di Nias yang positif virus corona, kami bersyukur untuk itu ya Tuhan, dan kami mohon, kami berpengharapan di masa-masa yang akan datang Engkau terus melindungi kami, sehingga kami di Pulau Nias boleh merasakan sukacita, boleh merasakan kedamaian, karena Tuhan sedang bersama dengan kami. Tuhan sedang hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami juga akan senantiasa bersorak-sorai bagi Tuhan, mengucap syukur, mengakui kedaulatan Tuhan, dan juga menaruh pengharapan kepada Tuhan. Umat-Mu yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, maupun para hamba-hamba Tuhan yang juga hadir di tempat-Mu di sini, melayani umat-Mu secara online, kami mohon Tuhan, kiranya berkat-berkat-Mu Engkau curahkan di dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita, boleh merasakan kedamaian, ada damai sejahtera di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Biarlah seluruh pergumulan, sakit, penyakit, pekerjaan, masalah keluarga, biarlah Tuhan turut serta, sehingga segala pergumulan dapat terselesaikan dengan baik, karena Tuhan yang beserta dengan kami. Semua proses ibadah, kebaktian online yang kami laksanakan pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan, kiranya ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kami, dan menjadi berkat bagi jemaat yang mengikuti ataupun menyaksikan di rumah masing-masing. Inilah doa kami Tuhan, kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari macam-macam. Anak Allah, ya
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih yang berada di rumah atau di tempat dimanapun berada, ibadah kita hampir selesai, dan biarlah kita tetap berdoa, berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan yang pulihkan bangsa dan negara kita, terlebih seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini. Mari kita terus memuji Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan, bersuka memuji memuliakan Tuhan. Kita bersorak katakan, nyanyi glory glory bagi Sang Raja. Saudara-saudari, ibadah kita telah berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.